Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak cerdas. Bertemu lagi dengan Ibu Lola Lovitasari dari SDN Dwi Kora, Kota Sukabumi. Baiklah anak-anak hebat, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu mengenai tema pengalamanku, subtema pengalamanku di sekolah, dan hari ini kita sudah beranjak pada pembelajaran ke-6. Baiklah, hari ini anak hebat akan belajar mengenai puisi, lalu perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan mengukur panjang jari. Wah, seperti apa ya pembelajarannya? Simak terus videonya ya. Semoga kalian selalu semangat belajar dan selalu ada di dalam keadaan yang baik, tetap menjaga kesehatan, terutama selalu menggunakan masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan yang terakhir adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan seperti biasa, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ya ceritanya? Simak terus ya anak hebat. Benny adalah anak yang pintar. Benny ditunjuk sekolah mengikuti lomba tingkat nasional. Benny mengikuti lomba baca puisi. Wah, hebat ya. Benny membaca puisi dengan tema alam yang berjudul Kunang-Kunang. Wah, kira-kira puisinya seperti apa ya? Nah, inilah puisinya. Ibu bacakan ya. Kunang-kunang. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali. Gemerlap, bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Nah, itulah contoh pembacaan puisi mengenai kunang-kunang. Kalian tentu bisa kan menirukannya? Dan dalam membawakan ataupun membacakan puisi, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada lafal. Lafal itu apa sih, Bu? Lafal itu adalah cara mengucapkan sebuah kata atau kalimat. Contohnya, kalau kunang-kunang dibacanya kunang-kunang. Harus jelas ya. Nah, yang kedua ada intonasi. Tinggi atau rendahnya nada dalam mengucapkan kata atau kalimat. Tadi Ibu sudah membacakannya dengan intonasi. Kemudian yang ketiga, ekspresi. Apa sih Bu ekspresi? Ekspresi adalah cara menyatakan atau memperlihatkan. Jadi kita dalam membacakan sebuah puisi harus menghayati. Nah, berikut ini adalah gambar yang mencerminkan puisi mengenai kunang-kunang. Ya, nah jadi berdasarkan gambar tersebut bahwa kunang-kunang itu terbang di malam hari dan terlihat seperti bintang yang berkelap-kelip. Nah, kira-kira apakah kalian tahu mengapa kunang-kunang berkelap-kelip pada malam hari? Ayo. Lalu setelah kalian menyimak penjelasan Ibu, apakah kalian bisa membuat puisi seperti puisi yang sudah Ibu bacakan tadi yang berjudul Kunang-Kunang? Tentu kalian pasti bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi cerita Benny ya. Kalian masih fokus? Harus fokus ya. Kalian adalah anak yang hebat, cerdas, dan kreatif. Simak terus videonya ya. Nah, akhirnya Benny mengikuti lomba. Benny adalah sebagai wakil dari sekolah. Peserta lomba dari berbagai sekolah. Sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda, agama peserta juga ada yang berbeda, dan bahasa juga tentu ada yang berbeda. Berdasarkan
cerita tersebut, kita harus tahu bahwa perbedaan warna kulit, agama, bahasa, suku, dan sebagainya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh membeda-bedakannya, dan inilah contoh atau bentuk perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Ya, lambangnya adalah pohon beringin. Baiklah, sekarang Ibu punya beberapa gambar, ya. Kita amati bersama-sama. Nah, kira-kira gambar mana ya yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Nah, ternyata yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila itu adalah gambar ke-1 dan gambar ke-4. Ya, coba sekarang kalian perhatikan kembali. Adakah gambar lain yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Hayo, pikirkan ya anak hebat. Nah, setelah kalian mengetahui perilaku apa saja yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, kalian harus menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk menjalin persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Wah, hebat ya! Nah, sekarang kita lanjutkan lagi cerita Benny. Disimak terus ya. Nah, ternyata Benny itu selain mahir membacakan puisi, Benny juga mahir mengerjakan soal matematika. Nah, Benny dan teman-temannya ini mengukur panjang jari mereka masing-masing. Nah, selain Benny, tentu kalian juga bisa mengukur kelima jari pada tangan kanan kalian ataupun tangan kiri kalian ya. Kalian adalah anak hebat, tentu kalian bisa. Dan ini adalah tabel hasil pengukuran panjang jari kalian. Ya, kalian tulis tuh nama jarinya dari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Diukur dengan menggunakan penggaris. Nah, nanti jika sudah diukur dengan menggunakan satuan sentimeter, kalian ubah ke dalam bentuk meter. Nah, sekarang apakah kalian masih ingat bagaimana cara mengubah satuan sentimeter ke meter? Simak terus ya penjelasannya. Nah, yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengukur panjang. Dan inilah tangga satuan panjang. Ya, kalian perhatikan saja dari meter ke sentimeter. Ingat, kalau misalkan turun satu tangga itu dikali 10. Ya, atau ditambah nolnya 1. Kalau misalkan naik satu tangga ke atas ya, maka dibagi 10 atau dikurangi nolnya 1. Nah, coba sekarang kalian perhatikan lagi. Dari posisi meter ke posisi sentimeter itu ada berapa tangga? Kalau dari meter ada 2. Berarti dari meter ke sentimeter itu dikalikan 10, dikalikan lagi 10. Jadi nolnya ada 2. Ya, di sini ada contohnya. Jika meja memiliki panjang 200 cm, maka meja tersebut memiliki panjang 2 meter. Seperti itu ya, paham? Lalu bagaimana jika dari sentimeter ke meter? Ya, berarti dari bawah ke atas. Ya, kalau dari sentimeter ke meter itu sama ya, ada 2 tangga. Berarti tiap satu tangga naik itu dibagikan 10 atau dikurangi nolnya 1.
ya. Nah, dari sentimeter ke meter itu tambahnya ada 2, berarti dibagi 100 ya, atau nanti dikurangi nolnya 2. Maka jika meja memiliki panjang misalkan 400 cm, berarti meja tersebut memiliki panjang 4 meter. Paham ya anak-anak cerdas? Bagaimana, mudah bukan? Baiklah anak-anak hebat, jadi hari ini kalian sudah belajar mengenai banyak hal ya. Yang pertama itu tadi kalian sudah belajar mengenai puisi ya, lalu dilanjutkan mengenai perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu yang bunyinya Persatuan Indonesia dan mengukur panjang jari ya, tentunya dengan melihat dari tabel satuan panjang. Semoga kalian selalu semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Ingat selalu kalian harus menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir adalah selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jangan sungkan untuk selalu bertanya jika terdapat hal yang tidak dimengerti. Demikian dari Ibu, mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu tunggu sekali pertanyaan dari kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.